Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang Bapa karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan kebaktian mission pada hari ini. Hanya di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang terus berkata di atasnya dan Tuhan yang terus bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami dari segala yang tidak berkenan kepadamu, agar hidup kami boleh berkenan kepadamu Bapa, dan setiap jerih payah kami tidak akan menjadi sia-sia, tetapi boleh memberikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan kebaktian mission dari awal, hingga akhir. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu setiap ruangan Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selidiki aku, kita akan selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau hadir setia. Lalu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan bulut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti
seperti Tuhan. Kau rangkai mata jari permata. Kau rangkai mata jari permata. Kau rangkai mata jadi permata. Rangkaian sungguh indah, rancanganmu sungguh indah, rencanamu sungguh indah. Kami bersyukur, terima kasih, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Benar Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, syukur hanya bagimu ya Tuhan. Tuhan terus pimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Amin, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus
Dialah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan. Amin. Praise God. Kita masih memuji Tuhan. Haleluya. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku masa gelap, dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus maluli, maluli, neo aku. Yesus maluli, maluli.
Yesus maluli Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Katakan Yesus baik, oh Yesus baik, baik buat saya. Amin. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Haleluya. Berserah pada Tuhan, dan jiwaku, aku ingin selalu hidup Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, berserah pada Yesus, berikan diriku, dikasih dan kuasa-Mu, curahkanlah berkat-Mu. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, berserah pada Yesus, di kakinya
Born to be my blessed Savior, I surrender. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. To Thee, my blessed Savior, I surrender all to You. I surrender all. Benar Tuhan, kami mau berserah hanya kepada-Mu ya Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang terus memegang kami. Biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai kami di dalam suka dan duka, di saat-saat ini, di saat-saat yang sangat mengerikan, waktu-waktu yang tidak menyenangkan, waktu-waktu yang jahat, hari-hari yang jahat. Manusia semakin jahat, manusia semakin menjadi-jadi, melakukan kejahatan-kejahatan di muka bumi ini Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang kudus yang mau tetap setia dan taat kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Kami percaya tangan Tuhan selalu menolong kami, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang berkuasa, yang selalu memegang kami dan memberkati kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan penuhi jam-jam pemberitaan firman-Mu dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di mana Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama-Ku, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Tuhan ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Tuhan kuduskan, bersihkan hati kami dan pikiran kami dari segala kenajisan, kejahatan, kekotoran Bapa. Biarlah Tuhan yang terus membersihkan kami Bapa, agar kami boleh menjadi orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang bersih dan bersinar di hadapan Tuhan. Sambil menantikan kedatangan-Mu Bapa, kami tetap mau taat dan setia untuk tetap menjalankan kebenaran firman-Mu di dalam suka dan duka. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang Tuhan yang tidak berhenti-henti sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terus penuhi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan terus Bapa berikan hamba-Mu kekuatan. Tuhan perlindungan yang daripada Tuhan di saat iblis mau menyerang hamba-Mu, memakai orang-orang di sekitar hamba untuk menjatuhkan hamba-Mu, untuk menyakiti hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan ada bersama dengan hamba-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang selalu menghibur dan memberikan kekuatan pada hamba-Mu ini ya Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan,
sehingga Tuhan boleh membawa hamba-Mu sampai pada hari ini, masih boleh bernafas, masih boleh berdiri di hadapan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kami semua. Ajar kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Kami tetap mau setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah setia lebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasanya. Amin. Puji Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Praise God. Puji Tuhan, saudara, hari-hari ini betul-betul hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya mau ingatkan ya, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini begitu jahat, begitu banyak kejahatan manusia di saat ini, di hadapan kita. Ya, kita semua menyaksikan begitu banyak kejahatan manusia. Ada saja saudara. Karena itu Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa. Kita harus tetap pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya tidak ada hari yang akan menjadi indah lagi, karena ini sudah di zaman akhir. Artinya kita semua ada di zaman akhir. Jadi Tuhan katakan akan menjadi, dunia akan semakin jahat, manusia akan semakin jahat, yang jahat semakin jahat, dan yang baik semakin baik. Saudara, di dalam firman-Nya di situ dikatakan bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, datang kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu lagi, jangan delay waktu ya. Artinya jangan keep on delaying. Oh, nanti saja, masih banyak waktu. Oh, nanti saja, saya belum siap. Nanti saja, semua serba nanti. Jangan saudara, karena belum tentu hari esok kita masih ada. Jadi selama Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita, ambillah saudara, pakai waktu dan kesempatan itu. Karena akan tiba saatnya Tuhan akan menutup kesempatan itu. Pintu akan ditutup, karena Tuhan katakan, sudah selesai waktu yang aku berikan kepadamu. Tetapi semua ada di dalam tangan kita. Kita harus memilih, karena Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Artinya kita harus memilih yang terbaik. Jangan biarkan iblis menipu kita, karena iblis itu dia begitu licik, dia begitu jahat. Dia menipu lasih manusia agar manusia lupa daratan, agar manusia hidup di dalam kedagingan terus. Manusia hanya mementingkan kedagingan, karena itulah iblis. Maunya iblis seperti itu, supaya manusia tidak bisa diselamatkan. Di saat Tuhan kembali, dia mau manusia masuk ke neraka bersama dia, binasa bersama dia. Itulah iblis. Jadi jangan kita mau ditipu ya oleh iblis. Biarlah kita boleh dengarkan suara Tuhan yang sedang memanggil kita. Mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah panggilan Sang Juru Selamat. Panggilan
amanat agung ya, untuk kita semua datang kepadanya ya. Pakailah waktu ini saudara ya. Kalau kita tidak pergunakan waktu ini kalau kita tidak pergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan, maka kita akan mengalami kerugian besar saudara. Kita pasti mengalami kerugian besar. Jadi jangan biarkan kita menyesal pada akhirnya, karena kesempatan itu tidak akan lagi kita dapati. Di saat kita menyesal, kita pasti binasa ya. Tidak ada guna untuk menyesal pada hari nanti, karena sudah terlambat bagi Tuhan ya. Jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma. Ini juga Rasul Paulus, hambanya yang luar biasa, yang menulis kitab Roma ini. Dia yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga dia boleh menulis kitab Roma ini dengan penuh urapan Tuhan, dengan penuh hikmat Tuhan ya. Jadi kita mau belajar hari ini kitab Roma pasal 2. Kitab Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kita hanya mau belajar 6 ayat pada hari ini. Kitab Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi saudara boleh buka di rumah kalau saudara mengikuti Missions and Prayer House, kebaktian pada hari ini. Mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan, agar saudara juga boleh dipimpin oleh firman Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan yang memimpin kita, bukan kita memimpin diri kita sendiri ya. Jadi itu yang kita harus ingat. Kita harus tetap taat mengikuti Tuhan, karena firman-Nya yang menuntun kita di setiap hari. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Puji Tuhan. Silakan dibaca. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, di situ dikatakan yang menghakimi orang lain, ya, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi saudara, Rasul Paulus ajarkan kepada kita ya, hai kamu manusia, artinya janganlah kita menghakimi sesama kita, janganlah kita saling menghakimi satu dengan yang lain, karena di saat kita mengambil tindakan ini, maka kita semua akan dihakimi juga. Artinya kita menghakimi sesama kita, kita pun tidak luput dari penghakiman itu, kita pun tidak luput dari salah. Artinya dari kesalahan, karena kita semua berbuat banyak kesalahan di setiap hari. Every day of our life, every day of your life, ya, we make mistake. Jadi begitu banyak kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, janganlah kita menghakimi karena kita sendiri berbuat hal yang sama. Nah, kita teruskan lagi. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Saudara, sudah jelas. Jadi dalam kita menghakimi orang lain, maka kita sendiri juga sedang menghakimi diri kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, jangan kita menghakimi sesama kita ya. Apapun background orang itu, apapun masa lalunya, apapun yang dia lakukan, jangan kita sok tahu. Jangan kita pikir, oh kita ini orang kudus, lalu kita menghakimi orang berdosa. Kita seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang mau hanya kerjanya untuk menghakimi orang lain, padahal mereka sendiri juga sama melakukan hal yang sama. Mereka sendiri juga orang-orang berdosa ya, tetapi mereka tidak mau sadari bahwa mereka sendiri adalah orang-orang berdosa ya. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang beragama, tetapi
tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Mereka selalu menghakimi orang lain, ya, dan merasa diri mereka paling kudus, paling suci. Oleh sebab itu, saudara, kita belajar hari ini bahwa kita tidak perlu atau tidak boleh menghakimi orang lain, menghakimi sesama kita, ya, karena kita sendiri sudah menghakimi diri kita sendiri dan kita pun akan dihakimi oleh Sang Pencipta. Nah, kita teruskan lagi. Karena engkau yang menghakimi orang lain, Karena engkau yang menghakimi orang lain, ya, melakukan hal-hal yang sama. melakukan hal-hal yang sama, ya. Jadi di situ juga sudah jelas, setiap kita yang menghakimi sesama kita, kita juga melakukan hal yang sama, saudara. Kita melakukan juga dosa di hadapan Tuhan, kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, ya. Kita melakukan kejahatan, kenajisan, segala macam kekejian, kekotoran. Jadi saudara, kita juga melakukan hal-hal itu. Jadi jangan kita sok tahu, ya saudara. Kita harus sadar diri bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Nah, kita teruskan lagi. Roma 2 ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur di situ, atas mereka yang berbuat demikian. Atas mereka yang berbuat demikian, ya. Jadi saudara, kita bacakan lagi ayat itu. Tetapi kita tahu di situ dikatakan bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur di situ dikatakan atas mereka yang berbuat demikian. Jadi saudara, hukuman Allah berlangsung secara jujur bagi kita yang melakukan hal-hal demikian. Artinya bagi kita yang melakukan penghakiman itu terhadap orang lain, terhadap sesama kita, ya, kita melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, di hadapan kepada sesama kita, ya, artinya kita semua merasa diri paling hebat, paling benar, ya, lalu kita menghakimi orang lain semau kita, seenak kita, ya. Jadi saudara, ingat, Tuhan katakan kita akan menerima, ya, hukuman itu secara langsung, secara benar, secara jujur, ya. Tuhan yang akan memberikan penghakiman itu terhadap kita bagi kita yang melakukan hal-hal yang demikian, ya. Jadi saudara, ingat, jangan kita menjadi orang-orang seperti ini. Artinya kita semua punya kelemahan, punya kekurangan, ya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa ada Roh Kudus. Ini untuk orang-orang percaya, orang-orang kudus yang percaya bahwa dia ada Roh Kudus di dalam, Roh Allah ada di dalam dia, ya. Artinya Roh Allah ada di dalam kita bukan artinya kita harus selalu berbahasa roh. Itu bukan artinya, tetapi Roh Allah yang diam di dalam kita, artinya kita menjadi saksinya, kita menjadi saksi Tuhan, ya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksinya, karena Roh Allah yang ada di dalam kita, saudara, ya. Jadi bukan kita kemana-mana kita harus berbahasa roh, kita harus berbahasa lidah, bukan itu. Poinnya itu, yaitu kita menjadi saksi Tuhan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Itulah yang dikatakan, ya, Tuhan, bahwa Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang memimpin kita di dalam hidup kita di setiap hari. Jadi kita akan mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita di setiap hari, saudara, bukan di hari Minggu, tetapi di setiap hari, ya. Nah, kita mau teruskan. Jadi ingat, hukuman Allah akan berlangsung secara jujur bagi kita semua yang melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang demikian artinya hal-hal yang jahat, ya, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita teruskan lagi di ayat yang berikut, ayat yang ketiga. Ayat ketiga, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah?
Jadi di situ dikatakan di ayat yang ketiga, kita mau bacakan lagi. Dan engkau, hai manusia, Ya, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat ya. demikian, Jadi hai manusia, di situ engkau manusia, engkau yang menghakimi. mereka yang berbuat Ya. demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga ya saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Dia pakai Rasul Paulus untuk menuliskan isi hati Tuhan di dalam kitab Roma ya. Jadi di situ dikatakan ya, kamu yang menghakimi orang itu atau orang lain atau sesama kita, kamu sendiri juga melakukan hal-hal yang sama. Artinya kamu menghakimi orang berdosa, tetapi kamu sendiri juga melakukan dosa yang sama seperti mereka. Jadi buat apa kita mau sok tahu, mau hakimi orang? Oh, banyak orang saya dengar, oh dia berzina, dia ini segala macam itu, omongan-omongan gosip segala macam ya. Apalagi ibu-ibu tuh kalau udah nongkrong ya, sukanya tuh, hobinya tuh gosip ya, ceritain orang punya latar belakang, orang punya kehidupan rumah tangga orang, mereka repot mau urus rumah tangga orang, tetapi urusan rumah tangga mereka tidak tahu mau ditangani bagaimana ya. Jadi itu begitu banyak manusia seperti itu. Jadi biarlah saudara dan saya boleh belajar bahwa hari ini kita diajar oleh Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur, yang mengucap syukur, dan orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menghakimi sesama kita atau menjadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang beragama tetapi hatinya busuk, hatinya jahat di hadapan Tuhan. Betul? Jadi jangan kita menjadi orang-orang seperti itu, karena buahnya Tuhan katakan kamu mengenal mereka lewat buahnya. Jadi buahnya itu terlihat ya. Buahnya itu kita bisa lihat dari orang itu. Artinya buahnya itu karakter. Tuhan berbicara tentang karakter. Itulah buah-buah yang dikatakan yang kamu akan mengenal mereka lewat buahnya. Jadi karakter kita itu terlihat ya. Ya, kita adalah suratan terbuka, Rasul Paulus katakan. Jadi orang itu melihat kita ya, dimanapun kita pergi, dia melihat karakter kita ya, tindakan kita, perkataan kita ya. Itu semua dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, dan mereka bisa tahu ya yang mana orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, dan bagaimana orang itu bertumbuh dan berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran. Jadi orang itu akan menjadi orang yang berbeda ya, orang yang tidak sama lagi karena dia memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Artinya Roh Allah hidup di dalamnya, tinggal di dalamnya. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4. Maukah engkau menganggapi sepi kekayaan kemurahannya? Ya, di situ dikatakan maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara, jadi itu maksudnya, itu kemurahan Tuhan, kelapangan hatinya ya, kebaikan Tuhan, kesabarannya, itu maksudnya untuk menuntun kita kepada pertobatan, supaya artinya Tuhan memberikan kita kesempatan ya. Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang dan bertobat dari dosa-dosa, dari pelanggaran kita, dari kejahatan kita ya, kenajisan kita, kekotoran hidup, keduniawian, segala macam, kedagingan, hawa nafsu, percabulan, semua itu saudara yang Tuhan katakan.
Dia masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Jadi di situ dikatakan ya bahwa kekayaan, kemurahannya, ya kelapangan hatinya, kesabaran itu Tuhan, semua itu diberikan untuk kita, untuk bermaksud Tuhan untuk membawa kita bertobat agar kita semua boleh diselamatkan. Artinya kita boleh mendapatkan kasih anugerah, kasih karunia yang dari Tuhan, ya saudara. Jadi kita harus perhatikan dengan benar bahwa Tuhan maksudnya memberikan semua ini untuk membawa kita kepada pertobatan. Kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, di situ dikatakan. Terus, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Ya? Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pada hari waktu yang mana? Terus, murka dan hukuman Allah yang adil akan akan dinyatakan. Jadi saudara, di ayat yang kelima kita bacakan lagi. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Yaitu saudara, jangan keraskan hati ya saudara. Banyak sekali orang masih mengeraskan hati. Mereka pikir, oh nggak apa-apa, nanti saja. Itu artinya mengeraskan hati. Kita tidak boleh mengeraskan hati. Kita harus lembutkan hati kita, karena Tuhan sedang memanggil kita. Tuhan sedang berbicara lewat firman-Nya kepada kita. Oleh sebab itu kita harus buka hati kita. Jangan kita tutup hati dan telinga atau keraskan hati kita. Ya, di situ dikatakan oleh karena kekerasan hatimu, ya terus tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat sih, di situ dikatakan tidak mau bertobat. Artinya masih menunda-nunda waktu untuk bertobat karena kekerasan hati. Lalu engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Artinya kamu membuat murka Allah turun ke atas dirimu sendiri karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, yang masih menunda-nunda untuk bertobat. Lalu pada hari waktu mana di sini, murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saudara, ya di situ sudah dikatakan jelas di ayat yang kelima ya. Jadi jangan lagi kita kepala batu terus atau keras hati ya, terus saja pikir-pikir gampang, nanti saja ya, don't worry, later on I can do it. Jangan begitu saudara ya. Kita harus dengar suara Tuhan yang sedang memanggil kita, karena itulah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita ya. Dia masih memanggil kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, saudara. Ini dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ya, ayat 28. Di situ dikatakan, saudara, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan memanggil kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita orang-orang berdosa, kita orang-orang yang Tuhan katakan harus dimurkai. Kita tidak patut untuk menerima keselamatan. Artinya kita orang-orang durhaka, orang-orang yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini ya. Tetapi Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya. Dia mau memberikan belas kasihan-Nya, kemurahan hatinya ya. Luar biasa Tuhan kita, sehingga Dia memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang ya. Oleh sebab itu Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu ya. Tuhan mau melepaskan kita semua dari kehidupan yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan mau ya. Matius 11 ayat yang ke-28. Jadi di situ dikatakan sudah jelas bahwa kita semua harus datang kepada Tuhan. Jangan lagi keraskan hati. Di ayat yang kelima tadi, jangan lagi ya, kita selalu mengeraskan hati kita. Kita mengeraskan supaya firman Tuhan tidak bisa masuk
ke dalam hati kita. Itu iblis yang mengeraskan hati kita. Jangan dengarkan suara iblis ya, karena dia yang penipu, dia itu bapa di atas segala dusta. Jangan kita dengarkan suaranya, karena dia yang mau membuat saudara binasa. Dia yang mau membawa manusia binasa. Oleh sebab itu dia bisik-bisik di dalam kuping kita, telinga kita untuk hidup. Keraskan saja hati, jangan dengarkan itu firman. Kamu harus hidup seperti ini, kamu harus hidup bebas, kamu harus hidup seperti orang-orang berdosa. Itu yang iblis mau, karena dia tidak mau manusia diselamatkan ya. Oleh sebab itu saudara, jangan lagi kita, karena hukuman Allah itu akan dinyatakan secara adil ya. Jadi supaya kita tidak mendapatkan murka Allah, jangan kita berkeras hati atau menunda-nunda lagi untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Ya, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Di situ dikatakan ya, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan sudah katakan ya, lewat Rasul Paulus, bahwa dia akan membalas setiap perbuatan jahat manusia. Artinya setiap perbuatan jahat kita itu akan dibalaskan kepada kita menurut perbuatan kita. Jadi kalau saudara dan saya tetap mau menjadi orang jahat, mau menjadi orang munafik, hidupnya di dalam kenajisan terus, di dalam dosa, di dalam kekotoran, itu kita akan menerima murka Allah ya ke atas kita. Akan diturunkan murka Allah ke atas kita untuk menghukum kita, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang keras hati ya. Kalau buat orang Manado dikatakan kepala angin, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, nasihat firman. Oleh sebab itu kita semua akan menerima murka Allah. Oleh sebab itu saudara, hari ini Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Jangan lagi saudara dibutai atau didustai oleh iblis. Dia itu begitu licik, dia begitu jahat. Ya, dia tidak akan mau membawa saudara untuk diselamatkan. Dia akan membawa saudara dan saya untuk dibinasakan. Oleh sebab itu jangan memilih iblis saudara. Kita harus memilih yang terbaik. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Artinya bukan kita mau memilih hal-hal yang tidak sesuai. Artinya jangan kita memilih yang kita akan menuju kepada kebinasaan, tetapi pilihlah yang terbaik agar kita semua boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Kita pilih Tuhan, maka kita akan menerima keselamatan yang kekal. Tetapi kalau kita mau memilih iblis, mengikuti jalan-jalan iblis, mengikuti apa yang iblis perintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, untuk melakukan hal-hal yang najis, maka kita pasti akan binasa bersama iblis ya. Oleh sebab itu saudara, jangan kita mau mendengarkan suara iblis. Biarlah kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu begitu lembut. Dia memanggil kita begitu lembut. Dia memanggil kita untuk datang kembali. Tuhan begitu panjang sabar saudara. Dia sudah begitu sabar menantikan manusia untuk kembali kepadanya ya. Tetapi manusia yang masih terus mengeraskan hati ya, dan tidak mau bertobat. Oleh sebab itu mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan menurut perbuatan mereka, karena mereka tetap mau mengikuti hawa nafsu daging mereka. Mereka pikir hidup di dalam keduniawian itu adalah yang paling indah bagi mereka, daripada hidup sebagai orang-orang kudus, hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka tidak mau. Mereka hanya mau memilih yang mereka rasa memuaskan hati mereka, memuaskan daging mereka. Oleh sebab itu saudara, itulah hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Biarlah kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita mengecewakan hati Tuhan dengan kehidupan kita yang tidak karu-karuan ya. Jangan kita menyakiti Tuhan
dengan kehidupan kita yang jahat, karena kita semua harus keluar dari belenggu dosa, karena pengampunan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Ambillah saudara kesempatan ini, ambillah, responilah panggilannya pada hari ini. Jangan keraskan hatimu, biarlah saudara boleh mendengarkan suara Tuhan yang sedang memanggil saudara pada hari ini untuk datang kembali kepada Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja di setiap hari untuk membuat kita semua berjalan di dalam kenajisan, kejahatan, dan kekotoran. Tetapi biarlah hari-hari yang kita lalui, kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Saudara, jadi saudara, hari ini firman Tuhan sudah mengajar kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh menyenangkan hati manusia, saudara, karena kita pasti binasa kalau kita hanya bingung dengan manusia atau menyenangkan mereka. Karena kita mau dipuji oleh mereka, kita mau dibanggakan oleh manusia, sehingga kita mau menyenangkan hati mereka. Jangan saudara, itu adalah tipu muslihat iblis untuk membuat kita semua jauh daripada Tuhan. Dan dia mau kita semua melupakan Tuhan. Dia mau kita hanya ingat setiap kenajisan hidup. Hanya itu yang iblis mau di dalam hidup kita. Jangan kita percaya kepada dustanya, karena dia adalah Bapa di atas segala dusta. Ya, Tuhan Yesus sudah katakan, Bapamu adalah iblis karena kamu hanya mau melakukan hal-hal yang jahat. Yang kamu mau hanya kejahatan. Kamu tidak mau apa yang Tuhan katakan, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Orang-orang zaman sekarang ini lebih suka memilih hidup di dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran, hawa nafsu dunia. Jadi saudara, biarlah hari ini kita sama-sama belajar bahwa firman Tuhan sudah jelas. Kita sudah berulang-ulang kali diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajar kita lewat firman-Nya. Biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang berubah, orang-orang yang diubahkan, dibaharui. Kita tidak menjadi orang-orang yang sama lagi. Orang-orang yang sama itu artinya orang-orang yang selalu membosankan Tuhan, orang-orang yang selalu menjengkelkan hati Tuhan. Itu maksudnya orang yang sama. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang sudah diubahkan dan dibaharui. Kita menjadi manusia baru. Kita sudah tanggalkan manusia lama kita, dan kita sudah mengenakan manusia baru, dan kita menjadi ciptaan baru. Amin. Saudara, ciptaan baru itu kita berbeda, artinya kita tidak sama lagi dengan dunia. Kalau artinya kita tidak sama dengan dunia, bukan artinya kita menjauhkan orang-orang berdosa lalu kita tidak membawa mereka kepada Tuhan. Justru kita tetap berdoa untuk mereka, kita tetap membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan kita sudah dipisahkan oleh pembaharuan itu, ya. Jadi kita sudah dipisahkan oleh Tuhan. Kita tidak sama lagi seperti kita masih mengenakan manusia lama kita. Kita sudah mengenakan manusia baru. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita sudah dipisahkan. Kita sudah berbeda. Kita sudah menjadi orang-orang yang tampil beda, hidup yang berbeda, tidak sama lagi seperti dulu di mana kita belum diselamatkan, waktu kita belum menerima kasih anugerah Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Itu kita masih seperti orang-orang itu. Tetapi setelah kita menerima pengampunan dosa, menerima kasih anugerah itu, maka kita semua adalah orang-orang yang diubahkan, yang dibaharui. Kita menjadi orang-orang yang menjadi ciptaan baru.
Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, ingat ya saudara, jangan lagi kita mau ditipu oleh iblis. Jangan lagi, firman Tuhan hari ini sepertinya Tuhan tetap ingatkan. Tuhan mau kita jangan mendengarkan suara si jahat. Jangan mendengarkan suaranya karena dia mau membinasakan kita. Jangan saudara, karena Tuhan katakan, dengarkanlah suaranya yang sedang memanggil saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan, agar kita semua boleh hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Artinya Tuhan pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali untuk membawa kita semua untuk hidup di rumah Bapa yang kekal, untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya, hidup di rumah Bapa yang kekal. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jadi saudara ingat ya, jangan kita sampai menerima hukuman dari Tuhan, karena kalau kita masih saja terus mau hidup semau kita, seenak kita, maka kita pasti akan mendapatkan murka Tuhan. Artinya kita akan mendapatkan hukuman yang dikatakan di ayat yang terakhir tadi ya. Tuhan akan menghukum kita menurut perbuatan kita. Jadi jangan saudara kita mendapatkan hukuman itu menurut perbuatan kita, karena Tuhan akan membalaskan ya hukuman itu di setiap kita yang melakukan hal-hal itu. Tuhan akan membalaskan kembali menurut perbuatan kita masing-masing. Jadi saudara, ingat ya saudara, saya sudah sering ulang-ulang ini berikan peringatan kepada saudara dan saya. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan lagi sia-siakan saudara. Jangan lagi menunda-nunda. Ya, jangan saudara. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Saya pun masih berdoa untuk keluarga saya. Mereka juga belum diselamatkan. Mereka itu masih hidup semau mereka, hidup seenak mereka. Mereka masih belum ada rasa takut akan Tuhan. Mereka pikir mereka mau hidup semau mereka, itu urusan mereka. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang masih mementingkan dirinya sendiri, yang masih tetap tidak mau bertobat, artinya masih menunda-nunda untuk bertobat. Mereka masih mengeraskan hati mereka. Oleh sebab itu, di saat firman Tuhan disampaikan, responilah firman Tuhan itu. Respon kepada firman Tuhan. Ya, karena yang berbicara itu Tuhan lewat firman-Nya. Firman-Nya adalah Tuhan. Ya, jadi kita harus meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh hamba-hambanya, oleh juru bicara Tuhan. Kita semua harus meresponi. Jangan kita keraskan hati, berdiam seperti patung, tidak ada reaksi di saat firman Tuhan sedang kita dengarkan. Kita seperti orang-orang yang tidak memperdulikan Tuhan, orang-orang yang tidak ada rasa takut akan Tuhan, orang-orang yang hanya mementingkan dosa, hanya menyukai dosa, atau masih mau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu, kita harus menjadi orang-orang yang berubah. Jangan kita menjadi orang-orang seperti itu lagi, karena Tuhan sudah memberikan kita waktu dan kesempatan begitu banyak untuk kita semua. Pakailah, pergunakanlah waktu itu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, agar kita semua tidak mengalami kerugian besar. Jangan sampai kita mengalami kerugian besar, saudara. Ya, saudara, kalau saya hari ini terus mengingatkan saudara dan saya, artinya itu adalah pesan Tuhan. Karena Tuhan berpesan lewat hamba-hambanya. Dia memberikan hikmat kepada hamba-hambanya yang taat dan setia kepada Tuhan, dan berjalan menurut kebenarannya. Dan orang-orang hamba Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, bukan hidup di dalam perzinahan atau hidup di dalam dosa, itu bukan hamba-hamba Tuhan yang asli. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang masih mau menikmati
dosa, yang masih mau kompromi dengan dosa. Kita bukan hamba-hambanya yang seperti itu. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi hamba-hamba Allah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia atau hati kita sendiri, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya pun belajar, saya pun diajar oleh Tuhan bagaimana saya harus hidup di setiap hari. Saya tidak boleh lagi hidup semau saya, seenak saya, karena saya sudah diselamatkan, saya sudah diampuni oleh Tuhan dari dosa-dosa saya. Ya, jadi saya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya di setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Kita datang seperti orang munafik hari Minggu, hanya mau menunjukkan muka lalu hidup seperti itu, padahal hidup kita di setiap hari itu tidak karu-karuan. Jangan, saudara. Saya pun Tuhan ajar harus hidup, tetap hidup kudus. Tetap hidup kudus, dia katakan. Tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya, karena saya sudah menerima kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang sudah diberikan kepada saya secara cuma-cuma. Oleh sebab itu saya tidak boleh lagi hidup di dalam dosa atau kompromi lagi dengan dosa, karena saya sudah menjadi ciptaan baru. Saya sudah diubahkan dan dibaharui. Kalau keluarga masih menghina kita, masih mau menjatuhkan kita, jangan peduli dengan kata-kata mereka. Ingat apa yang Tuhan katakan. Kamu sudah dibaharui, kamu sudah diubahkan, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu Tuhan memakai hamba-hambanya yang tetap mau taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam suka dan duka, saudara, kita harus tetap setia kepada Tuhan, ya, karena Tuhan katakan Tuhan yang akan memberi penghormatan itu kepada kita pada akhirnya nanti, ya, bukan di bumi ini tetapi nanti Tuhan akan memberikan kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan kembali nanti, dia akan menghakimi gereja lebih dahulu, dan sesudah itu dia akan menghakimi dunia. Kalau Tuhan harus menghakimi gereja lebih dahulu, bagaimana nanti dengan dunia, saudara? Itu adalah satu hal yang sangat menakutkan, ya. Oleh sebab itu persiapkanlah diri kita, persiapkanlah hati kita, pikiran kita, semua tubuh kita hanya untuk Tuhan, karena kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kebenarannya, karena kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita semua, Tuhan mau harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, biarlah kita semua tetap taat dan setia kepada Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai Ia kembali, karena sudah tidak lama lagi, saudara, Tuhan akan kembali, ya. Jadi kita harus persiapkan diri kita, jangan sampai Tuhan datang kembali kita sedang tertidur, Tuhan dapati kita sedang terlena dengan dosa, kita sedang hidup tidak karuan. Oleh sebab itu jangan sampai Tuhan dapati kita seperti itu di saat dia kembali. Biarlah Tuhan dapati kita kalau dia kembali, kita sedang melayani Tuhan di dalam kekudusan, sedang hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Oleh sebab itu saudara, ingat ada satu hal, hanya satu pencipta yang ada di muka bumi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, ya. Datanglah kepadanya,
Mari hampiri dia, datang, dia akan menghampiri saudara. Di saat saudara mencari dia, dia akan datang kepada saudara ya. Carilah, Tuhan tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Artinya kalau kita berseru memanggil namanya, maka Tuhan ada di dekat kita. Dia mendengarkan orang yang sedang berseru memanggil namanya, berseru memohon pertolongannya, berseru memohon pengampunan dosa. Tuhan pasti akan datang dan menghampiri kita. Amin, puji Tuhan. Biarlah hari ini kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ya saudara, dan kita semua boleh tetap ada di dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Hari ini kami sudah belajar dari kitab Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, di mana Tuhan berbicara lewat hamba-Mu Rasul Paulus. Kami harus menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, karena Tuhan tidak mau kami semua binasa, Tuhan mau kami semua memperoleh keselamatan itu. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu Bapa, yang sudah menuntun kami dan mengajar kami dan memberikan teguran-teguran dan juga menolong kami, memimpin kami Bapa. Itu adalah firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang tinggal di dalam kami, yang terus menuntun kami dan memimpin kami, dan Dia adalah Roh yang menolong kami di setiap hari agar kami berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau serahkan juga Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, dan Tuhanlah yang akan menjawab setiap pokok doa kami menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu, baik yang sakit, baik yang sehat. Kami percaya Tuhan yang akan membawa mereka datang dan bertobat untuk menerima keselamatan. Ampuni mereka atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, agar mereka boleh menerima kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah Bapa. Hamba sudah katakan lewat doa Bapa kemarin bahwa kami akan berbakti pada hari ini, kami akan beribadah pada hari ini, kami akan membawa hati kami di hadapan Tuhan, untuk Tuhan yang mengontrol hati dan pikiran kami. Kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengontrol hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan semua Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah hari-hari yang jahat ini Tuhan tetap menyertai kami, menjaga, melindungi kami, dan tetap memimpin kami Bapa untuk berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan pulihkan, sembuhkan tubuh kami yang sakit Bapa. Dan Tuhan lepaskan orang-orang yang masih terikat dengan roh-roh jahat. Dan Tuhan bawa mereka, curahkan roh-Mu ke atas mereka, agar mereka boleh memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa
untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Praise God. All the praise and the glory all belongs to you, Lord. Terima kasih Bapa. Kami akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami benar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin.